Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Siva Putra Wijaya dari kelas TRI 3C dengan NPM 24782071. Akan membuat video hands-on dari mata kuliah analisis dan ilmu data di praktikum minggu ke-7, yaitu data visualization menggunakan dataset telco customer churn. Jadi di sini tujuannya dari proyek ini adalah untuk menganalisis perilaku pelanggan dan mencari tahu faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keputusan mereka untuk berhenti berlangganan layanan atau yang disebut dengan istilah churn. Dalam konteks bisnis, churn sendiri adalah masalah yang sangat penting. Kenapa? Karena kehilangan pelanggan berarti kehilangan pendapatan. Secara keseluruhan, proses analisis dibagi menjadi 6 tahap utama ya. Yang pertama, pengenalan dan persiapan, pembersihan dan penyiapan data. Yang ketiga, visualisasi univariate. Lalu tahap keempat, visualisasi bivariate. Yang kelima, visualisasi multivariate. Dan yang terakhir, visualisasi interaktif. Jadi kita langsung aja ke tahap pertama. Oke, jadi tahap pertama bertujuan untuk mengenali struktur dan isi dari dataset sebelum dilakukan eksplorasi lebih jauh. Saya memulai dengan mengimpor pustaka di sini. Pustaka Python yang umum digunakan dalam analisis data seperti Pandas, Seaborn, lalu Matplotlib, Plotly Express. Nah, setelah itu saya mengunggah dataset. Ya, di sini ini file path di sini namanya WAFN user telco customer churn.csv. Sudah upload juga di sini. Dan memeriksanya menggunakan ini df head dan juga devinfo. Nah, lalu kita lanjut ke hasil runningnya. Nah, di sini pustaka berhasil diimpor dengan baik. Dari hasil tampilan awal ya, dataset ini berisi sekitar 7.000 baris dan lebih dari 20 kolom dengan berbagai informasi tentang pelanggan seperti customer ID, itu adalah ID unik setiap pelanggan, lalu gender itu adalah jenis kelamin pelanggan, lalu senior citizen itu apakah pelanggan merupakan warga senior, lalu tenure itu lama pelanggan berlangganan dalam sebulan, lalu ada monthly charge dan masih banyak lagi. Monthly charge ini biaya bulanan yang dibayarkan, lalu total ini adalah total biaya yang dibayarkan oleh pelanggan. Lalu kontrak itu jenis kontraknya bulanan, 1 tahun ataupun 2 tahun, dan churn status pelanggan apakah berhenti berlangganan atau tidak. Lalu melalui tahap ini saya memahami bahwa dataset ini menggabungkan data numerik dan kategorikal yang harus dikelola secara hati-hati agar visualisasi nantinya akurat. Dari dfinfo juga diketahui tadi ya, bahwa kolom total charge masih berupa teks sehingga perlu dikonversi ke numerik. Ini akan menjadi bagian penting dalam tahap pembersihan data. Nah, di sini terlihat ya, interpretasi awal. Pertama, dataset berisi informasi pelanggan layanan telekomunikasi. Lalu yang kedua, variabel penting yang digunakan untuk analisis visualisasi. Dan hasil pemeriksaan awal ini membantu menentukan langkah pembersihan data ataupun tahap 2 sebelum melakukan analisis visualisasi lanjutan. Selanjutnya kita ke tahap kedua, yaitu pembersihan dan penyiapan data. Tahap kedua adalah proses data cleaning atau sama aja kita sebut dengan biasanya pembersihan data. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah memeriksa adanya missing value ataupun nilai ataupun data yang kosong dengan ini df is null sum. Ternyata ditemukan beberapa nilai kosong pada kolom total charge
Hal ini terjadi karena ada pelanggan baru yang belum memiliki total tagihan. Jadi untuk menangani hal ini, saya mengganti nilai kosong dengan median, karena median lebih tahan terhadap outlier dibandingkan mean. Setelah itu, saya melakukan konversi kolom total charge menjadi numerik menggunakan PD to numerik. Di sini saya juga tidak memastikan tidak ada baris yang terdapat duplikat di dataset, dan jika ditemukan baris tersebut dihapus agar tidak mengganggu analisis. Terakhir, saya melakukan encoding pada kolom churn dengan mengubah nilai yes menjadi 1 dan no menjadi 0. Ini langkah ini penting agar variabel target dapat digunakan dalam analisis korelasi dan model statistik. Setelah semua langkah selesai, dataset kini sudah bersih dan siap digunakan untuk eksplorasi visualisasi. Jadi tampilan outputnya, missing value telah ditangani dengan input mean dan modus. Kolom total charge berhasil dikonversi menjadi numerik atau float tipe data setelah pengecekan. Lalu dataset bersih berhasil disimpan sebagai tail code churn clean CSV. Interpretasi tahap 2, yang pertama nilai kosong telah diidentifikasi dan diisi secara kontekstual. Lalu kedua, kolom total charge dikonversi ke tipe numerik agar bisa digunakan dalam analisis. Baris duplikat dihapus untuk menjaga keakuratan hasil visualisasi. Lalu yang keempat, nilai kategorikal seperti yes atau no dan male atau female dibuat menjadi 1/0 agar seragam. Lalu yang kelima, dataset bersih telah disimpan dan siap digunakan untuk tahap eksplorasi visualisasi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tahap 3. Tahap 3 sendiri adalah visualisasi univariate yang berfokus pada analisis distribusi satu variabel pada satu waktu. Tujuannya adalah untuk memahami pola umum dan mendeteksi adanya nilai ekstrim ataupun outlier. Saya membuat histogram untuk 3 variabel numerik, yaitu yang pertama ada tenure, monthly charge, dan total charge. Nah, di sini histogram tenure menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan memiliki masa berlangganan di bawah 20 bulan. Nah, jadi di sini kita langsung outputnya. Kita lihat untuk ininya. Nah, di sini histogram tenure tadi menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan memiliki masa berlangganan di bawah 20 bulan. Artinya pelanggan baru mendominasi pada dataset ini. Lalu pada monthly charge, terlihat distribusi miring ke kanan ya. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan membayar biaya bulanan di bawah $80. Nah, untuk yang total charge, distribusinya hampir linear dengan tenure, karena semakin lama pelanggan berlangganan, semakin tinggi total yang dibayarkan. Selanjutnya, saya membuat box plot untuk monthly charge dan total charge. Nah, di sini dari grafik terlihat adanya beberapa titik ekstrim, terutama pelanggan dengan total biaya yang sangat tinggi. Outlier ini tidak dihapus karena masih relevan secara bisnis. Yakin pelanggan lama yang memiliki total pembayaran besar. Untuk variabel kategorikal, saya menggunakan conplot untuk churn dan kontrak. Ya, di sini. Dari conplot churn terlihat bahwa pelanggan yang tidak churn jauh lebih banyak dibanding yang churn.
Ya, di sini no hampir 5.000 pelanggan, dan yang yes kisaran 1.900 pelanggan, menunjukkan adanya ketidakseimbangan kelas. Nah, di sini untuk yang konplon kontrak atau distribusi jenis kontrak menunjukkan bahwa kontrak bulanan adalah yang paling populer di antara pelanggan. Nah, berdasarkan visualisasi ini dapat disimpulkan ya bahwa sebagian besar pelanggan baru menggunakan kontrak bulanan dengan biaya relatif rendah dan sebagian besar di antaranya belum churn. Nah, di sini untuk kesimpulan tahap ketiga, yang pertama, mayoritas pelanggan memiliki biaya bulanan rendah dan masa langganan pendek. Lalu yang kedua, ditemukan sedikit outlier pada pelanggan berbiaya tinggi. Lalu proporsi pelanggan churn lebih kecil dibanding pelanggan aktif. Lalu jenis kontrak bulanan paling umum kemungkinan lebih fleksibel namun beresiko churn lebih tinggi. Selanjutnya kita akan lanjut ke tahap keempat, yaitu visualisasi bivariate yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel sekaligus. Nah, di sini saya sudah membuat yang pertama, membuat scatter plot antara tenure dan juga monthly charge dengan warna berdasarkan churn. Grafik ini menunjukkan bahwa pelanggan dengan tenure pendek atau pelanggan baru dan monthly charge tinggi lebih cenderung churn. Ini artinya pelanggan baru yang langsung dikenal biaya tinggi lebih mungkin berhenti berlangganan. Kenapa? Karena belum merasa mendapatkan nilai yang sepadan dengan biaya yang dibayar. Nah, di sini interpretasi scatter plotnya. Lalu perbandingan monthly charge berdasarkan jenis kontrak, ya, ataupun menampilkan grup bar chart yang memperlihatkan proporsi churn yang untuk setiap jenis kontrak. Dari hasilnya terlihat jelas bahwa pelanggan dengan kontrak bulanan memiliki tingkat churn lebih tinggi. Nah, ini ya. Sementara pelanggan kontrak tahunan memiliki tingkat churn paling rendah. Secara keseluruhan, hasil bivariate ini memberikan insight penting bahwa jenis kontrak dan biaya berlangganan sangat memengaruhi keputusan pelanggan untuk berhenti. Dengan kata lain, semakin pendek kontrak dan semakin tinggi biaya, maka risiko churn akan lebih besar. Pelanggan kontrak bulanan memiliki risiko biaya paling tinggi atau sedikit lebih rendah, dan hal ini menunjukkan pelanggan dengan kontrak panjang memiliki biaya yang lebih terkontrol. Kesimpulan untuk tahap 4. Yang pertama, pelanggan baru atau tenure rendah dengan biaya bulanan tinggi lebih sering churn. Lalu kontrak bulanan memiliki biaya bervariasi dan proporsi churn tertinggi. Lalu kontrak jangka panjang menunjukkan loyalitas lebih tinggi dengan churn rendah, dan secara keseluruhan pola hubungan antara biaya, masa berlangganan, dan jenis kontrak memperjelas faktor risiko churn pelanggan. Selanjutnya kita lanjut ke tahap kelima, yaitu visualisasi multivariate yang bertujuan untuk memahami hubungan antar lebih dari dua variabel sekaligus. Di sini kita langsung ke outputnya. Nah, di sini saya menggunakan heat map untuk melihat korelasi antar variabel numerik, yaitu tenure, monthly charge, total charge, dan churn. Dari heat map ini, ya, grafik heat map ini terlihat bahwa tenure memiliki korelasi negatif yang cukup kuat terhadap churn, yang artinya semakin lama pelanggan berlangganan, semakin kecil kemungkinan mereka berhenti. Lalu untuk total charge memiliki korelasi positif kuat dengan tenure, karena semakin lama berlangganan, semakin besar total biaya yang dibayarkan. Lalu untuk monthly charge hanya memiliki korelasi lemah dengan churn, artinya biaya bulanan tidak selalu menjadi faktor utama pelanggan berhenti. Selain itu, saya juga membuat pair plot untuk memperjelas hubungan antara variabel tersebut dengan warna berdasarkan status churn. Dari pair plot terlihat bahwa pelanggan churn cenderung berada di area dengan tenure rendah dan monthly charge tinggi.
Ini grafiknya. Hasil ini memperkuat insight bahwa pelanggan baru dengan kontrak jangka pendek dan biaya tinggi merupakan kelompok paling berisiko churn. Nah, di sini kesimpulannya yang pertama, korelasi positif kuat antara tenure dan total charge menandakan lama langganan berbanding lurus dengan total pengeluaran pelanggan. Lalu korelasi negatif antara tenure dan churn menunjukkan pelanggan lama lebih loyal. Pair plot memperlihatkan bahwa pelanggan churn umumnya baru dan memiliki biaya rendah. Dan faktor durasi langganan dan biaya bulanan terbukti berpengaruh terhadap keputusan pelanggan untuk churn. Nah, kita lanjut ke tahap yang terakhir, yaitu tahap ke-6, yaitu visualisasi interaktif. Menggunakan pustaka Plotly, ya ini jadi import Plotly Express ASPX. Visualisasi interaktif sendiri memberikan keunggulan karena kita dapat berinteraksi langsung dengan data, seperti misalnya menyorot, zoom, dan melihat detail pelanggan hanya dengan mengarahkan kursor. Kita langsung lihat ke outputnya. Di sini. Pertama saya membuat interaktif scatter plot antara tenure dan monthly charge. Ya. Dengan warna berdasarkan churn, saat kita arahkan kursor pada titik tertentu muncul informasi detail seperti customer ID, kontrak, dan total charge ya, seperti ini nih. Monthly charge, customer ID, kontrak. Melalui grafik ini kita bisa langsung melihat bahwa pelanggan churn cenderung memiliki tenure rendah dan monthly charge yang tinggi. Ya, jadi selanjutnya saya juga membuat interaktif bar chart untuk proporsi churn berdasarkan kontrak. Grafik ini menunjukkan dengan jelas bahwa kontrak bulanan memiliki proporsi churn tertinggi, sedangkan kontrak 2 tahunan memiliki proporsi churn paling kecil. Lalu yang terakhir, saya membuat vested histogram yang membandingkan sebaran monthly charge antar jenis internet service. Dari hasilnya, terlihat bahwa pengguna layanan fiber optik memiliki biaya tertinggi sekaligus tingkat churn paling besar. Nah, visualisasi interaktif ini sangat membantu karena kita dapat menggali pola data dengan lebih fleksibel, mendeteksi anomali secara langsung, dan mempresentasikan hasil analisis secara menarik dan juga profesional. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama, visualisasi interaktif membantu menjelajahi pola churn secara dinamis dan detail. Lalu pelanggan dengan kontrak bulanan dan layanan fiber optik cenderung lebih sering churn. Lalu scatter plot dan histogram menunjukkan hubungan jelas antara biaya tinggi dan churn. Lalu refleksi, visualisasi interaktif ini memudahkan analisis segmen pelanggan berdasarkan kontrak, biaya, dan layanan. Mungkin sebagai penutup, dari hasil eksplorasi data pada 6 tahap ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa faktor utama yang mempengaruhi churn adalah lama berlangganan atau yang kita sebut dengan tenure, jenis kontrak, dan biaya bulanan. Pelanggan yang baru bergabung memiliki kontrak bulanan dan membayar biaya tinggi lebih cenderung berhenti berlangganan. Dari insight ini, perusahaan dapat melakukan beberapa strategi seperti memberikan diskon, mendorong pelanggan kontrak bulanan untuk beralih ke kontrak tahunan, serta meningkatkan pelayanan pada pelanggan dengan biaya tinggi agar mereka merasa lebih puas. Dengan visualisasi data seperti ini, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana data yang mentah dapat diubah menjadi insight yang bernilai bisnis. Mungkin segitu saja video yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.